Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah gelisah Ibu? Alhamdulillah, sama gelisahnya dengan saya di jalan. Rasanya truk tuh gak mau minggir, rasanya mobil tuh ngalengin. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi semuanya sudah ditakdirkan Allah. Memang Mbak Resi hari ini harus memimpin doa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibu mohon izin, mohon maaf, apapun yang terjadi, saya tetap istri. Jadi mengikuti jadwal suami, tadi mau cepat-cepat juga tidak bisa. Maka subhanallah, sudah Ibu rezekinya harus telat. Semoga telat Ibu menjadi pahala dan diganti dengan kelapangan di lain waktu insyaAllah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduk kita hari ini menjadi wasilah untuk kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, judul kajian kita hari ini adalah tentang cermin, Ibu. Pernah saya sampaikan di kajian yang lalu. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah doa yang berarti untuk kita semuanya. Kenapa Allah masih menghidupkan kita hari ini? Jawabannya adalah karena dosa kita masih terlalu banyak dan Allah masih memberi kesempatan untuk kita meminta ampun. Itu kata Imam Ghazali, Ibu. Jadi Allah menghidupkan kita hari ini. Tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah. Hari ini kita didudukan oleh Allah di majelis ini. Bukan apa-apa, tapi karena Allah tahu dosa kita masih banyak dan Allah masih kasih kesempatan untuk kita untuk meminta ampunan yang Allah sediakan. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi semoga duduk kita siang hari ini menjadi wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, pernah saya sampaikan dengan ayat yang lain, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Artikel ini tadi pagi diposting oleh Bu Nur Samarinda, diposting ulang oleh Mbak Emi di grup Anissa, diposting ulang oleh saudari kita di grup Fikih. Ibu, artikel inilah yang paling Mbak Eva takutkan. Demi Allah, inilah yang paling menjadi ketakutan yang luar biasa. Kenapa Ibu? Mbak Eva takut ketika Ibu sudah menyempatkan waktu duduk di sini, ternyata Ibu memilih tempat yang salah gara-gara Mbak Eva menunjukkan tempat yang salah. Maka Ibu terus minta maaf sama Allah, terus minta petunjuk sama Allah, supaya kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai kebenaran, sehingga kita tidak akan menyesal di hadapan Allah karena kita salah memilih teman. Dan kriteria salah kita memilih teman adalah laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Teman yang salah, kriteria yang jelas adalah teman yang selalu melalaikan kita dari mengingat Allah. Maka insya Allah selama di majelis ini ajakannya adalah ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo one day one juz, ayo one day one hadis, ayo one day one sirah. Insya Allah kita tidak sedang salah teman. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang mulai melalaikan kita kepada Allah, itu adalah indikasi bahwa kita menjadi orang-orang yang kelak akan menyesal karena kita berteman dengan orang yang salah, yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Maka sekali lagi Ibu, semoga kita dibersamakan oleh Allah di majelis ini dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ta'riful haqqa birrijal, a'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ini penting untuk kita semua Ibu. Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Ibu nggak boleh belajar agama Islam dari Mbak Eva, nggak boleh. Tapi kenalilah kebenaran itu sendiri, maka otomatis engkau akan kenal siapa yang ada dalam kebenaran. Ibu, kalau Mbak Eva belajar Islamnya lihat Mbak Eva, kalau Ibu belajar Islamnya lihat Mbak Eva, suatu saat Mbak Eva salah, Ibu akan salah. Oh gitu ya orang ngaji. Padahal yang salah Mbak Eva, bukan apanya Bu? Bukan ngajinya. Suatu hari Mbak Eva lihat Ibu lihat Mbak Eva akhlaknya buruk, Ibu akan mengatakan, oh gue ustazah ngulangi kayak yang kono, maka Ibu akan kehilangan kebenaran. Maka Ibu pahamilah kebenaran.
Bagaimana cara berteman, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara sholat, jangan lihat dari siapa ibu yang mengatakan. Bisa jadi kita mendapatkan kebenaran itu dari anak kecil, bisa jadi kita mendapatkan kebenaran bahkan dari orang yang tidak menyembah Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf, ini ada gambar. Mohon maaf saya contohkan ini. Jangan salahkan ininya. Ketika mohon maaf ada yang berpendapat bahwa ini dilarang, jangan salahkan. Ketika beliau berfoto, jangan salahkan itu, tapi salahkan perilakunya. Sama ketika kita melihat A'agim dengan kedua istri beliau. Betul ibu? Berapa ribu orang yang lari dari kajian A'agim waktu itu? Semua ibu-ibu lari. Kenapa? Merasa apa? Sakit kok. Tapi betapa ruginya ketika kita pergi dari sosok beliau, kita kehilangan pelajaran-pelajaran tentang hati. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dimaksud kata-kata pepatah tadi. Belajarlah Islam pada sumbernya, belajarlah Islam pada hakikatnya, jangan lewat orangnya. Karena kalau anda melihat Islam itu pada diri Mbak Eva berbuat salah, ibu akan berhenti menuntut ilmu, ibu akan berhenti berbuat kebaikan, ibu akan berhenti ngaji, ibu akan berhenti berbuat apapun kalau ibu yang dilihat itu ini. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti Jumat kemarin kita sepakati, kita semuanya punya apa bu? Punya kekurangan, dan kita semuanya akan saling mengingatkan. Maka ibu, belajarlah Islam, kenali kebenaran. Bagaimana cara berteman, bagaimana cara perlakuan kita kepada orang lain, bagaimana cara kita membela, dan seterusnya. Pelajarilah kebenaran, dan jangan pelajari agama Islam itu melihat dari sosok seorang ustadz atau ustazah. Karena kalau beliau berbuat salah, maka bisa jadi ibu terhalang, nggak mau ngaji lagi mau ustazahnya begitu, nggak mau ngaji lagi wong ustadznya begitu, nggak mau belajar Islam lagi wong kiainya begitu, dan seterusnya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tayyib, inilah, bencilah perilaku maksiat, tapi jangan membenci orangnya. Bencilah perilaku maksiat, tapi jangan benci orangnya, karena orang yang berbuat maksiat masih bisa memperbaiki dirinya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita bersama-sama siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun, kata Rasulullah SAW, muhlikatun, ada 3 perkara yang akan membinasakan setiap kita. Kata Rasulullah ada 3 saja, nggak usah nambahin bu, 3 saja. Apa kata Rasulullah? 3 perkara ini bisa membinasakan kita semuanya, bisa menghapuskan pahala kita semuanya, bisa menghancurkan kebaikan kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Sokhon muta'. 1, kikir yang ditaati. Mbak Eva izin mohon tanya, ada orang merasa bahwa dirinya kikir ibu? Nggak ada. Karena orang kikir juga nggak senang sama orang kikir bu. Betul bu? Wong pelit itu nggak senang sama orang pelit. Betul atau tidak? Maka tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu kikir. Tapi Mbak Eva nggak akan bahas bab kikir. 2, hawa nafsu yang diikuti. 2. Dan ketiga, kata Rasulullah SAW, ujub terhadap diri sendiri. Inilah yang akan kita bahas, inilah yang akan kita perlebar, inilah yang akan kita kaji hari ini insya Allah. Selain 3 penyebab kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sebabnya apa bu? Kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, subhanallah, merasa ujub. Ibu bisa membedakan mana riya, mana ujub, mana sum'ah? Riya itu berbuat sesuatu dan ingin dipuji manusia. Ujub itu membanggakan diri sendiri dengan perkataan. Sum'ah itu membanggakan diri sendiri kadang-kadang lewat penampilan begitu. Jadi pengen dilihat. Nah, tapi tanpa berkata, tapi pengen diakui. Tapi kalau ujub itu kita berkata-kata supaya orang lain mengakui kehebatan kita. Maka ibu, bedanya tipis-tipis. Tapi yang akan kita perdalam hari ini adalah orang yang merasa ujub, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang yang lain, orang yang merasa dirinya mempunyai kelebihan di atas saudaranya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihnya. 1, kikir. 2, mengikuti hawa nafsu. 3, ujub. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu perbuatan buruk yang kita sesali lebih utama di sisi Allah daripada berbuat baik yang membuat kita bangga atas diri kita. Hati-hati ibu. Ada orang tidak datang ngaji siang hari ini, tapi dari tadi malam jam 12 malam dia sudah mengikuti kajian dan gak berhenti sampai pagi bu. Ada orang hari ini gak sempat untuk berjamaah di masjid, tapi tadi malam
Mereka semuanya telah berdiri menghadap Allah sholat tahajud dengan berdoa tanpa henti. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau hari ini kita bersalah, kemudian kita menyesal, kemudian kita istighfar, itu lebih baik daripada hari ini kita duduk di majelis ini kemudian membuat hati kita merasa sombong dan membuat hati kita merasa lebih baik dari yang tidak duduk di sini. Maka ibu, pelindunglah dari sifat yang namanya ujub, dan itu menghampiri kita semuanya tanpa sadar, Bu. Sangat mungkin kita duduk di sini dihampiri oleh setan. Subhanallah, ngaji ya, sementara yang lain sedang di tempat yang lain untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lain. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah pesan Ali bin Abi Thalib. Satu perbuatan buruk yang kemudian kita menyesal, merasa gelisah dengan perbuatan itu, lebih baik daripada kita ngaji, kita baca Quran, kita tahajud, kita sholat duha, kita bersedekah, tapi kemudian kita berbangga dengan apa yang kita lakukan. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah satu tip untuk kita menghilangkan sifat ujub. Dan inilah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, backgroundnya gambar apa ibu? Sungai. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, ibu, satu hari ini kita sudah berbuat salah atau belum ibu? Masya Allah. Salahnya berapa ibu? Ya Allah ibu, itu. Tapi alangkah indahnya ibu, ketika Allah memanggil orang-orang yang berdosa, Allah panggil dengan panggilan Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Masya Allah ibu, ada orang jahat, bunuh, zina, minum khamar, narkoba, memperkosa, dipanggil apa sama ibu? Penjahat, pencoleng, tapi tidak bagi Allah. Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas kehidupannya dengan Qul ya ibadi, wahai hambaku. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hampir tidak ada kita melalui satu hari pun kecuali kita berbuat salah di dalamnya. Tapi alangkah indahnya ketika Ibnu Qayyim menyarikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka yang banyak dosa ada 3 sungai yang mampu menghapuskan kita semuanya, menghapuskan kesalahan kita semuanya. Apa kata beliau? 3 sungai itu adalah, sungai yang pertama adalah sungai taubatan nasuha. Sungai yang kedua kata Ibnu Qayyim, sungai amal-amal kebaikan yang dapat menenggelamkan keburukan. Dan ketiga kata Ibnu Qayyim, sungai musibah yang menimpa kita dan kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ibu, ada sungai yang akan membersihkan setiap kesalahan yang kita lakukan, dan itu kata Ibnu Qayyim ada 3. 1 sungai taubat, 2 sungai amalan baik, dan yang ketiga adalah sungai musibah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita selami sungai-sungai ini supaya kita mampu menjemput rahmat Allah. Allah adalah zat yang maha menerima taubat, dan Allah adalah sangat merindukan taubat-taubat kita semuanya. Tapi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungai yang pertama adalah sungai apa tadi ibu? Subhanallah. Kenapa kita harus bertaubat ibu? Lihat hadis ini. Sesungguhnya orang mukmin itu jika berbuat dosa, maka terbentuklah titik hitam di hatinya. Ibu, kalau dari bangun tidur ibu berbuat 1 dosa, berarti bunyinya masih tik. Tapi kalau ibu sampai detik ini sudah berbuat 10 dosa, berarti bunyinya bagaimana? Tik 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 tik. Itu kalau dosa kecil. Kalau dosanya besar, tok. Kalau 10 kali berbuat dosa besar, tok 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 tok. Bayangkan ibu, setiap kita berbuat, setiap kita batin yang gak baik, setiap kita bicara yang buruk, ya Allah ibu, 1 titik hitam ditempelkan oleh Allah di dalam hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya titik hitam yang ada di dalam diri kita itu terbentuk dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Maka bayangkan ibu, bukankah Mbak Eva sering menyampaikan Hajar Aswad dulu diturunkan dari batu dari surga yang itu putihnya menerangi antara timur dan barat. Tapi karena dosa manusia, batu itu menjadi hitam ibu. Batu saja karena dosa bisa menjadi hitam, apalagi hati kita yang terbuat dari segumpal darah. Ibu, kalau hari raya kurban didatangi mantri dari dinas kesehatan ibu, kemudian ngecek hati sapi-sapi kita. Begitu dibuka, mohon maaf ada cacing apa bu? Cacing pita. Dokter hewan itu berkata, maaf bu, ini nggak boleh dimakan karena ada. Ibu bisa bayangkan kalau menggunjing kita diwujudkan dengan cacing, sudah berapa banyak cacing yang ada di dalam hati kita. Kalau marah kita diwujudkan dengan cacing, sudah ada berapa banyak cacing pita yang ada di dalam darah kita. Kalau ketidaksyukuran kita diwujudkan dengan cacing, sudah berapa banyak yang ada di dalam hati kita. Maka ibu, pernah ada seorang ibu sakit, dokternya itu Nasrani.
ketika beliau terkena varises, sakit tapi di hati, Bu. Ibu tahunya kalau varises kan? Ini kena varises hatinya. Ketika dokter non muslim ini datang, apa yang beliau katakan? Mungkin ibu terlalu banyak memendam perasaan di hati. Ibu bayangkan, beliau orang yang tidak beriman, Ibu. Tapi beliau mengatakan yang demikian. Dan ini adalah pelajaran yang luar biasa buat Mbak Eva sendiri, Ibu. Betapa banyak titik-titik hitam yang sudah menutupi hati kita semuanya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kenapa kita bertaubat. Lihat ini, Ibu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti gunung. Sebentar lagi kita akan kejatuhan gunung itu. Tapi orang-orang yang fasik melihat dosanya itu hanya seperti alah. Kemarin sudah saya sampaikan, lah orang apa-apa. Subhanallah, Ibu. Lah orang apa-apa. Sesungguhnya orang mukmin ketika dia berbuat maksiat, maka dia akan melihat dosanya itu seperti gunung, yang hampir-hampir gunung itu akan menjatuhi dirinya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihatlah keadaan hati kita. Mohon maaf, supaya mudah contoh hati kita yang suci. Adakah yang duduk di majelis ini hatinya seperti itu, Ibu? Yang bicara pun hatinya sungguh sangat kotor, Ibu. Hanya saja Allah menutupi aib saya di hadapan ibu-ibu. Sedikit demi sedikit Allah akan tampakkan aib saya. Sedikit demi sedikit Allah akan buka aib saya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, hampir-hampir kita tidak punya hati yang sebersih ini. Hampir-hampir kita belum memiliki hati yang kuat, yang bersih, yang gak ada nodanya, Ibu. Tapi mungkin kita minta sama Allah, titik hati kita itu baru seperti hati yang ada di sini, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum separah ini, Bu. Kalau satu hari kita berbuat 7 kesalahan, 1 bulan berapa titik yang ada di hati kita? Maka hati kita akan menjadi hati yang seperti di pojok. Kalau sudah menghitam, maka sulit memantulkan bayangan yang sesungguhnya. Kalau hati kita sudah dipenuhi titik-titik hitam, maka sulit hati kita untuk bersikap sesuatu yang sebaik-baiknya. Kenapa, Ibu? Sudah tertutup hati kita. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukan orang yang sempurna yang ada di hadapan ibu. Sekali lagi, kita bisa duduk bersama seperti ini karena Allah menutupi aib kita masing-masing. Kita bisa berbicara, senyum satu sama lain karena Allah masih tutupi aib kita, Ibu. Kalau Allah bongkar aib saya, kalau Allah bongkar aib ibu, mungkin kita tidak lagi akan berteman. Mungkin kita tidak mau lagi duduk bersama. Kenapa, Ibu? Saking baunya tubuh kita dilumuri dengan banyak dosa. Saking busuknya hati kita, terlalu banyak penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihatlah, jika kita tidak mampu bersaing dengan orang yang rajin sholat duha, dengan orang yang rajin puasa Senin Kamis, dengan orang yang selalu bermunajat ketika tahajud, dengan orang yang selalu puasa Ayyamul Bait, dengan orang yang setiap hari bersedekah dengan fakir miskin, maka berlombalah dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Minimal kita berlomba-lomba memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, nggak ada salahnya kalau di grup kita sepakati, yuk minimal yang sudah ngaji di sini kita sepakati minimal 1 hari beristighfar berapa kali, Ibu? Nggak ada salahnya. Kenapa? Kita belum bisa bersaing dengan orang-orang yang rajin sholat duha. Kita juga belum bisa bersaing dengan orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Kita masuk bisa bersaing dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka belum bertaubat dan kita menjemput taubat Allah lebih dahulu. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah cermin. Hati kita itu apa, Bu? Cermin. Ada yang bawa air aqua, Ibu? Dipinjam ibu botolnya, Ibu. Botol ini warnanya apa, Bu? Oranye. Padahal air yang di dalamnya warnanya apa? Tapi ibu akan melihatnya warna apa? Oranye. Itulah hati kita. Kalau hati kita bening, yang masuk air putih, yang keluar tetap putih. Kalau hati kita bening, yang masuk kopi, dia akan tahu ini nggak baik yang masuk, Bu. Tapi kalau hati kita sudah hitam, mau yang masuk kopi, mau yang masuk susu, mau yang masuk air putih, mau yang masuk apapun, kita sudah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang harus kita ungkapkan, mana yang nggak kita ungkapkan. Kita hampir-hampir tidak bisa menyaringnya. Maka ibu, kenapa Mbak Eva beri judul kajian kita hari ini cerminku? Ibu, barangkali cermin kita seperti cermin yang sudah buluk itu, dan kita perlu membersihkannya. Barangkali hati kita sudah terlampau kotor dengan perbuatan dosa yang setiap hari kita lakukan, dan kita butuh untuk membersihkannya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alat pembersih kaca kita yang pertama adalah taubatan nasuha. Ada yang bertanya, Mbak Eva, gimana kalau saya bertaubat dari zina tapi saya masih berjudi?
Bagaimana Mbak Eva kalau saya bertaubat, saya belum bisa pakai jilbab, tapi saya bertaubat dari nggak sholat. Misalnya ada satu orang, dia nggak sholat, dia nggak berjilbab, dia belum bisa berjilbab, tapi dia bertaubat mulai hari ini dia melaksanakan sholat. Bagaimana menurut pandangan ulama orang-orang yang bertaubat demikian? Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan bahwa taubatnya sama sekali tidak diterima. Karena meskipun dia bertaubat dari sholat, bertaubat dari meninggalkan sholat, tapi beliau masih membuka aurat. Tapi ulama yang lain mengatakan taubatnya tetap diterima, dan dia menanggung dosa karena dia tidak menutup aurat. Maka ibu, kalau ibu milih yang mana? Pilih yang taubatnya diterima, Bu. Karena kita itu tipe taubatnya itu terhadap taubat-taubat yang kita lakukan. Kesalahan tadi gunjing, kita beristighfar taubat. Tapi kita masih punya kesalahan-kesalahan yang lain. Alangkah naasnya kita kalau Allah tidak menerima taubat terkecil dari dosa yang kita lakukan. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembersih kaca kita yang pertama adalah taubatan nasuha. Lihat kata Allah, cermin bukan hanya sekedar memberitahukan di mana letak kekurangan, kesalahan atau kotoran yang menempel di wajah, tetapi cermin juga menjadi tempat kita untuk memperbaiki diri. Betul, Bu? Ibu ngaca, kelihatan apanya? Mohon maaf, flek, jerawat, kulitnya mulai berlubang-lubang. Tadi saya selfie gitu, Bu, sengaja, Bu, terus tak zoom, Bu, gitu. Coba ini bolong-bolong gitu tertangkap oleh kamera. Maka ada kamera yang sangat jahat, Mbak Eva di foto jadi cantik gitu ya, Bu. Nah itu jangan mau dibohongin sama kamera, Bu. Itu kan namanya pencitraan ya, Bu. Kok kita tuh seneng diliatin sama kamera cantik, padahal aslinya orang cantik gitu, Bu. Tuh pencitraan kamera, Bu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihat cermin. Cermin itu akan menampakkan semua keburukan kita, hati. Tapi dalam satu waktu ketika kita bercermin, kita akan memperbaiki kekurangan itu dengan apa? Kita tempel bedak, kita tempel alas bedak, kemudian yang lubang-lubang itu mohon maaf ketutupi. Ini, Bu. Cermin saat Anda meninggalkan dia tidak pernah mengingat atau menceritakan aib, cacat, kotoran yang ada padamu. Dulu Mbak Eva pernah sampaikan kajian tentang cermin. Ibu kalau pergi ke mall, ibu ngacak. Mohon maaf, ibu boleh keringetan, ibu boleh bau keringat, ibu boleh wajahnya nggak karu-karuan. Nanti 100 orang yang datang setelah ibu, apa tahu kalau tadi yang pertama yang bercermin ibu? Kenapa? Karena cermin tidak pernah mengatakan apapun. Apa yang di depan bisa? Belum bisa, ibu. Sulitnya mempunyai hati yang sebersih cermin. Dia tidak membongkar rahasia saudaranya, padahal dia tahu, ibu. Ibu kadang-kadang mohon maaf dari kamar mandi hanya pakai handuk, berdiri di depan cermin. Apakah nanti kalau ada tamu ke rumah kita, cermin itu berkata kepada tamu kita, kemarin si fulan bercermin di depan dengan menggunakan handuk? Tidak. Indahnya cermin, ibu. Dan cermin itu memberitahu kesalahan kita dengan lembutnya luar biasa. Ada cermin ketika kita berkaca, jerawatnya kue pateng tonyo, enggak ada. Cermin itu hanya diam, hanya menunjukkan saja, ini loh mukamu mulai ngeflek, ini loh mukamu mulai keriput, tapi dia tidak memberitahukan dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang kasar. Dan cermin itu jujur, cermin itu lembut, cermin itu siap digunakan oleh siapapun. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan kata Rasulullah SAW, seorang mukmin merupakan cermin bagi saudara mukmin yang lain. Itulah kenapa mukadimah kajian kita, jangan sampai kita salah teman. Karena apa, Bu? Teman kita adalah cermin kita. Ibu kalau bergaul dengan Ustadz Adi Hidayat, orang lain mengira ibu siapa? Ya, temannya Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita bergaul mohon maaf dengan Mbak Inul misalnya, orang akan mengira apa? Maka pernah Mbak Eva sampaikan, berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang ibu pilih. Berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan cermin-cermin yang baik. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, sulitnya mempunyai hati selembut cermin, sulitnya mempunyai hati sejujur cermin, sulitnya mempunyai hati yang seamanah cermin, gak pernah mengatakan rahasia siapapun. Ini yang luar biasa sulit. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah sungai taubatan nasuha. Ibu sering dibawakan cerita ini, tapi Mbak Eva mau izin cerita lagi. Ketika ada seorang laki-laki membunuh 99 orang, kemudian tiba-tiba dia diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat. Dia datang pertama kepada orang yang
alim, bukan orang yang fakih. Alim bukan fakih. Ketika dia datang kepada orang yang alim, wahai si alim, katakan kepadaku, aku adalah laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Apakah kalau aku bertaubat Allah akan menerima taubatku? Kata si alim ini, tidak. Karena dia seorang pembunuh, sudah pengen bertaubat, nanya sama orang yang dia anggap pintar, ternyata jawabannya adalah tidak, maka sekalian orang pintar ini dia dibunuh. Jadi genaplah dia membunuh berapa ibu? 100 orang. Allahu Akbar. 100 orang. Kemudian dia pergi, ditunjukkan lagi kepada orang yang alim. Wahai alim, aku mempunyai dosa telah membunuh 100 orang. Apakah kalau bertaubat aku masih diterima? Kata si alim ini, pergilah ke suatu tempat, bertanyalah kepada seorang yang fakih. Maka laki-laki ini kemudian pergi kepada orang yang fakih. Maka orang fakih ini mengatakan, iya, taubatmu akan diterima. Pergilah engkau di sebuah tempat yang begini-begini, di sana banyak ulama, kemudian bertaubatlah dan lakukanlah amal kebaikan-kebaikan di sana. Tapi ibu sudah hafal ceritanya. Ketika laki-laki pembunuh 100 orang ini berjalan, Allah menghendaki dijemput ajalnya di jalan. Ketika jasadnya tergeletak di situ, malaikat pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan saling ayal-ayalan, bu. Malaikat mengatakan keburukan, dia belum bertaubat. Padahal dia telah membunuh berapa, bu? 100 orang. Tapi kata malaikat pencatat kebaikan, tapi dia sudah mau bertaubat. Berarti dia sudah berniat untuk berbuat baik. Akhirnya apa, bu? Kata malaikat ini, kemudian akhirnya mereka diutus untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat, ke tempat ia bertaubat atau ke tempat dulu dia berbuat maksiat. Ternyata ketika diukur jaraknya, lebih dekat langkahnya menuju tempat ia bertaubat kepada Allah. Maka atas izin Allah, laki-laki ini hadis ibu, laki-laki ini tercatat sebagai orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni oleh Allah, seperti sabda Rasulullah, at-taib minadzan kama la dzanba lahu. Orang-orang yang bertaubat dari perbuatan dosanya seperti orang-orang yang tidak pernah berbuat taubat. Maka ibu, kalau ingat hadis ini, Mbak Eva jadi ingat meteran ibu. Ada pegawai PDAM di sini, bu? Nggak ada, bu? Ada pegawai PLN, ibu? PDAM, kita bayar air, dilihat berapa liter kita habis. Kita bayar listrik, berapa watts yang kita pakai. Maka itu semuanya menggunakan ukuran, betul ibu? Bagaimana kalau kelak mata kita diukur oleh Allah? Lebih banyak membaca Al-Quran atau lebih banyak membaca berita-berita? Bagaimana kalau kaki kita diukur oleh Allah? Lebih banyak melangkah ke tempat pengajian atau melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah? Bagaimana kalau tangan kita diukur oleh Allah? Lebih banyak berbuat kebaikan atau lebih banyak berbuat keburukan? Bagaimana kalau telinga kita dimeteri oleh Allah? Lebih banyak mendengarkan keburukan atau mendengarkan kebaikan? Itulah yang akan dicatat oleh para malaikat pencatat amal kebaikan. Maka ibu, orang membunuh 100 masih diterima taubatnya oleh Allah. Ibu pernah bunuh? Ibu pernah membunuh orang? Kok ragu-ragu, bu? Ibu pernah membunuh orang? Enggak, bu. Kita enggak pernah bunuh satupun. Masa kalau kita berbuat salah Allah enggak akan terima? Ada orang berbuat membunuh 100 orang, padahal membunuh satu orang mukmin seperti membunuh semua mukmin. Ini bunuh 100 orang. Tapi ketika dia bertaubat, Allah masih menjemput dengan seluruh kasih sayangnya. Maka kita enggak pernah bunuh, bu. Kenapa kita enggan bertaubat kepada Allah? Tapi ibu, barangkali kita tidak membunuh, tapi meneruskan kajian Jumat kemarin, ketika orang datang kepada Allah dengan cara yang bangkrut. Kenapa yang kedua? Adalah karena dia membunuh. Mungkin kita tidak membunuh dengan pisau, tapi sekarang ada namanya pembunuhan karakter. Betul, bu? Contoh, jangan ngaji sama ustazah itu, jangan ngaji sama ustadz itu. Ustadz itu tuh alirannya begini. Ibu, kalau suatu saat Mbak Eva ngaji, kemudian Mbak Eva melarang ibu ngaji di tempat lain, ketahuilah bahwa apa yang Mbak Eva sampaikan itu adalah sesat. Karena ciri-ciri aliran sesat itu apa, bu? Melarang jamaahnya ngaji di tempat yang lain. Itu ciri-ciri aliran sesat. Kenapa? Kalau jamaahnya ngaji di tempat lain, nanti mereka kembali ke jalan yang lurus, bu. Dan ciri-ciri aliran sesat, tadi saya mendengarkan di radio sebenarnya, bu, mereka itu selalu menggunakan Al-Quran dan hadis. Kan kita jadi gampang percaya karena yang disampaikan apa? Quran dan hadis. Kalau mungkin ketika datang membawa aliran sesat bukan Al-Quran dan hadis, yang dibawa kita
kita nggak akan percaya. Tapi karena yang dibawa Al-Quran hadis, iya ya, benar juga ya. Dan ciri yang paling menonjol adalah apa? Melarang jamaahnya untuk ngaji di tempat lain. Maka ibu, kalau Mbak Eva melarang ibu ngaji di tempat lain, itu berarti Mbak Eva sesat. Catat itu. Ibu ngaji dengan siapapun, dimanapun tempatnya, silahkan. Ibu minta sama Allah supaya diberikan petunjuk, ilmu yang masuk kepada kita adalah ilmu yang sesuai dengan sunnah. Maka ibu, berapa tahun Aakim dibunuh karakternya? Berapa tahun bu? Aakim baru muncul lagi tahun-tahun terakhir kan bu? Selama Aakim setelah menikah karakternya dibunuh. Siapa yang membunuh? Sosial media, ucapan seseorang, dibunuh karakter Aakim. Terhalanglah umat muslim dari kebaikannya. Lagi bu, nanti ada bilang lagi Ustadz apa, Ustadz ISIS, Ustadz apa. Mohon maaf, kemarin ibu lanjutkan belajarnya dengan Ustadz Irfan. Yang akan kita kaji adalah Syiah apa dan seterusnya. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ibu. Kalau Mbak Eva ngaji sampai bunuh karakter orang dan membuat ibu tidak mau ngaji dengan beliau, berarti Mbak Eva apa bu? Sesat. Kita memang tidak membunuh dengan pisau, tapi betapa sering kita membunuh karakter seseorang tanpa kita sadari. Kita telah membunuh karakter orang lain. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi jangan putus asa. Ketika ibu bersalah, ketika ibu melakukan kesalahan kepada Allah, ada sungai yang pertama yang akan membersihkan kita. Bukankah ketika Rasulullah mengatakan orang sholat itu seperti orang yang punya sungai di depannya? Mana yang lebih bersih? Orang yang mandi 1 kali atau 1 hari 5 kali? 1 hari 5 kali. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa Ibnu Qayyim itu mengibaratkan taubatan itu sebagai sungai? Karena ketika kita kotor masuk sungai, pakaian kita jadi apa bu? Jadi bersih. Jangan diteruskan orang biasanya nek resik nyukur kali malah reget niki jenenge Bani Israel bu. Hati-hati bu. Umar bin Khattab dulu membunuh siapa bu? Membunuh anaknya sendiri. Maka lihat, ada kalanya orang yang memiliki masa silam yang paling buruk pun sekali, di masa depan dia bisa menjadi orang yang terbaik. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak peduli dengan masa lalu kita. Yang Allah pedulikan adalah masa depan kita. Maka ibu-ibu sekalian lihatlah, ada kalanya orang yang memiliki masa silam yang begitu buruk, di masa yang akan datang dia menjadi pribadi yang sangat baik. Contohnya apa bu? Umar bin Khattab. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihatlah, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kita semuanya kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan yang paling ringan cara kita bertaubat kepada Allah adalah dengan memperbanyak apa ibu? Istighfar. Kalau ibu sepakat, kalau ibu tidak sepakat, silahkan ibu di grup boleh menyemangati yang lain. Yuk, saya sudah dapat 100. Yuk, saya 200. Yuk, saya 300. Setiap sore kita setoran istighfar. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sungai yang pertama, sungai taubat. Sungai yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu sungai-sungai kebaikan yang akan mengubur semua bentuk keburukan. Ibu lihat, kalau ada barang hanyut di sungai, jatuh ke sungai, kalau barangnya berat dia akan apa bu? Tenggelam. Dan kalau dia barangnya ringan dia akan ikut apa? Hanyut. Intinya apa? Akan dibersihkan. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan menggebu-gebu, ittaqillaha aitsuma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada seorang laki-laki yang telah bermaksiat kepada Allah selama 60 tahun. Ada seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah selama 60 tahun. Suatu hari dia dijemput hidayah, menjemput hidayah Allah. Lantas ia pergi ke sebuah tempat. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia menangi malam, mendapati malam. Kemudian dia berteduh di sebuah gubuk. Yang di gubuk itu ada 12 orang miskin yang biasa tinggal di rumah itu. Kemudian laki-laki ini ikut berteduh di dalamnya. Ketika datang seorang yang biasa membagi-bagi roti, maka orang ini sudah tahu kalau di rumah itu jumlah fakir miskinnya berapa bu? Maka orang kaya ini datang dengan membawa 12 roti. Ketika dibagikan roti yang pertama, roti yang kedua, roti yang ketiga sampai ke-12, ternyata masih ada satu orang yang belum dapat. Laki-laki yang berdosa selama 60 tahun itu baru sadar, oh berarti yang di tanganku ini bukan haknya. Kata si pembagi roti ini, coba dicek,
Apa ada orang yang satu orang mengambil 2 roti? Ketika dihitung, wahai tuanku, ternyata laki-laki miskin yang ada di tempat ini jumlahnya sekarang menjadi 13. Karena laki-laki yang berdosa selama 60 tahun itu merasa bahwa sepotong roti itu bukan haknya, maka ia berikan sepotong roti itu kepada orang lain. Qadarullah, laki-laki ini meninggal. Ketika ditimbang oleh Allah, dosanya selama 60 tahun dengan dia memberikan sepotong roti kepada fakir miskin, ternyata lebih berat pahala memberikan roti kepada orang miskin. Hati-hati Bu kalau ngaji ngantuk. Mbak Eva aliran sesat. Berarti besok kalau aku berbuat maksiat, aku akan cari orang miskin, akan bawa roti 1 kardus. Kalau Bu Wati senang banget ini ya, karena beliau tiap hari bikin roti Bu. Maka hati-hati nih ngaji ngantuk ini bahaya begini Bu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, cerita ini bukan untuk mengantarkan kita mau berbuat maksiat, yang penting nanti sedekah. Tapi Mbak Eva ingin menangkap betapa besarnya pahala mendahulukan kepentingan orang lain. Kita bisa belajar banyak Ibu. Ibu bawa mobil, ibu bawa motor, ada yang mau nyebrang, cobalah ibu berhenti, kasih dia jalan. Biasanya orang dikasih jalan gimana Bu? Ibu sendiri kalau dikasih jalan senang atau tidak? Wow, senang Ibu. Mau nyebrang lagi hiruk pikuk, ada mobil sopirnya, silakan. Masya Allah, disenyumin Bu. Itulah indahnya mendahulukan kepentingan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Ansor terhadap sahabat Muhajirin, sampai menawarkan istri tercantiknya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh hartaku dan pilihlah istriku yang paling cantik. Bayangkan Bu, kalau suami ibu milih yang paling cantik atau tidak? Bayangkan betapa mereka saling mendahulukan, betapa sifat ngalah di dalam orang-orang Ansor ini luar biasa Ibu. Abdurrahman bin Auf datang tidak membawa apa-apa. Kata sahabat dari Ansor, ambil separuh hartaku. Sanggup kita melakukan itu? Subhanallah, tidak. Dan pilihlah istri yang tercantik yang aku miliki. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang gagal menjadi orang miskin. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah innas sayyiati innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi ibu, ini mari kita biasakan. Ibu tadi marah, setelah marah ibu bersedekah. Ibu kalau putranya marah, putranya sudah duduk, ayo istighfar 100 kali, mama tungguin. Kalau suaminya berbuat salah, suaminya suruh duduk, suruh istighfar 100 kali. Mau Bu? Ayo Pak, duduk dulu, istighfar sayang 100 kali. Mau atau tidak Bu? Masya Allah. Ibu, ikutilah setiap perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, itu kuncinya. Tapi jangan salahkan seperti pelacur yang memberikan minum anjing itu. Jangan salahkan juga. Nanti kalau aku berbuat salah, besok kalau ada anjing lewat, nggak cuman tak kasih air putih, tapi tak kasih susu. Air putih saja masuk surga, apalagi dikasih? Bukan itu. Tapi ibu menjadi prinsip untuk kita semua. Tadi pagi kita berbuat maksiat, sekarang bersedekah. Tadi pagi ibu berbuat maksiat, sekarang kita duduk di majelis taklim. Ibu, kita bukan sedang mengumpulkan pahala. Kalau Mbak Eva bilang Bu, perbuatan baik ini buat menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu aja kayaknya belum cukup Bu. Jadi mau nabung pahala apa? Ngaji yuk biar dapat pahala. Aduh, nggak punya pahala. Ngaji ini kalau diterima, berdoa sama Allah, semoga ngaji kita siang hari ini menjadi penghapus dosa yang kita lakukan tadi pagi. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, milikilah semangat, tanamkan di dalam otak kita, setiap kali kita berbuat maksiat, ikutilah dengan berbuat buruk, berbuat baik. Minimal setelah kita berbuat buruk kemudian kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, orang kalau naik mobil jalannya sulit, curam, di dalam mobil ngapain Bu? Istighfar. Tapi kalau jalannya lempeng, mobilnya mewah, lewat jalan tol, istighfar atau tidak Bu? Tidak, nyanyi. Begitulah ibu-ibu sekalian. Jadi kadang-kadang rasa gelisah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, itu adalah tandanya supaya kita lebih mengingat Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu tadi kita taubat dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, pastikan setiap ibu berbuat buruk, ikutilah dengan perbuatan
baik. Tapi yang imbang Bu, habis berzina sedekah 10.000. Mestinya habis gunjing kita tebus dengan sedekah ratusan ribu rupiah. Setelah kita marah dengan suami, kita tebus dengan memberi makan orang miskin. Setelah kita marah dengan anak, kita pergi ke panti asuhan membelikan baju mereka. Kayak begitu Bu? Apa teman Mbak Eva kayak gue Mbak Eva? Ya minimal. Ibu kan ada sedekah fajar, betul Bu? Ibu kalau mau sholat subuh bawa sedekah terbaik Ibu, masukkan ke dalam kotak, baca bismillah ya Allah, semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka Ibu, inilah sungai yang kedua, sungai mengikuti. Ini tadi roti yang saya ceritakan, dan kisah sahabat Ansor yang mendahulukan sahabat Muhajirin. Ibu bisa lihat dalam surat Al-Hasyr ayatnya ke-9, bagaimana orang-orang Ansor mendahulukan sahabatnya orang-orang Muhajirin. Maka Ibu, pahala mendahulukan kepentingan orang. Ibu, suatu saat Ibu ngantri, di belakang Ibu ada orang tua, Ibu bagaimana? Ini yang hilang dari anak-anak kita. Ibu naik bis, anak-anak kita sudah duduk pegang HP, sudah nggak tahu lagi siapa yang naik, orang tua kah, ibu hamil kah, anak ibu menyusui kah, mereka sudah cuek Bu. Subhanallah, inilah banyak surga-surga yang mulai hilang Ibu. Padahal kita sudah diajari kalau ada orang sepuh di bis, kita berdiri, orang sepuhnya dipersilahkan. Masa kadang-kadang kita suka pura-pura nggak lihat Bu. Bu, bukannya begitu berarti ngesok naik bareng Mbak Eva yang lebih 6 kudu ngecek, ternyata nggak ada yang lebih 6. Bukan itu Bu. Indahnya mendahulukan kepentingan orang lain. Maka Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungai yang ketiga adalah sungai musibah. Kenapa sungainya gambarnya jelek Bu? Kalau tadi sungainya bagus, kalau yang pertama juga sungainya. Kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan sungai yang ketiga itu musibah, dan Mbak Eva ambil sungai yang jelek? Karena kita selalu menganggap bahwa musibah yang menimpa kita itu adalah suatu keburukan. Betul Ibu? Seolah-olah ketika Allah menguji kita, kita itu sedang sial. Betul Ibu? Masya Allah. Ini hati-hati Bu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nih, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memang cukup kita datang ngaji, baca Quran, bersedekah, bantu Palestina, pakai hijab, nutup aurat, Allah nggak nguji kita. Kata Allah, ayem teman Bu. Jadi ujian itu adalah satu kepastian yang akan datang ke dalam hidup kita. Ibu, satu yang harus kita, tidak ada orang yang gak punya ujian di dunia ini Bu. Kita sering wang sinawang sama orang ya Bu. Ya Allah penak ya, bojone ganteng, duitnya oke, penyayang. Ya Allah mulia temen uripe ora kaya nyong, bojone semantar. Ibu, kalau suami ibu itu istrinya kecantikan, nanti suami ibu dikira tukang belet, Ibu, karena istrinya terlalu cantik gitu Bu. Masya Allah, itu Bu. Jadi kita tuh sering wang sinawang, seolah-olah kalau ibu lihat orang pakai mobil, suaminya ganteng, suaminya baik, dia pakaiannya parlente, wah sebahagia-bahagianya orang. Maka Ibu, betapa sering Mbak Eva ungkapkan, banyak orang mencari kebahagiaan semu, keluar rumah tertawa, pergi ke satu tempat tertawa, pergi ke tempat yang lain bahagia, begitu di rumah dia menangis. Ibu, kita minta sama Allah kita bahagia dimanapun kita berada. Itulah kenapa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita pasti diuji atau tidak Bu? Pasti diuji. Tapi sayangnya Ibu, lagi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ini bentuk-bentuk ujian yang akan menimpa kita. Yang pertama adalah rasa takut. Apa bedanya takut dengan sedih? Apa bedanya takut dengan sedih Bu? Takut itu kekhawatiran dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan-jangan nanti suamiku begini ya. Sedih adalah perasaan kita terhadap sesuatu yang telah berlalu. Makanya orang kehilangan orang yang dia cintai bukan takut tapi sedih. Tapi ketika orang itu sakit, orang yang kita cintai, kita merasa apa Bu? Takut. Dan apa yang akan ditampakkan oleh Allah adalah perasaan takut terhadap yang belum pernah menimpa kita. Satu, pasti masing-masing kita akan pernah diuji rasa takut. Dua, walju, lapar.
Lapar di sini bisa kita artikan kita kekurangan bahan makanan atau kita kekurangan uang untuk memberi bahan makanan. Wal ju' wa naqsim minal amwal. Setiap orang akan diuji dengan keterbatasan harta. Atau wal anfus. Setiap orang akan diuji dengan kehilangan orang yang paling dicintainya. Bu Mundir suka, ya Allah Mbak Eva, Mbak Pak Mundir ikin urip itaen seneng ya waro putrane. Saya selalu jawab begini, mau apa Bude? Pak Mundir masih hidup tapi putranya Bude jadi anak yang nakal. Oh itu tidak Bu? Ibu tahu ibunya Mas Ustadz Irfan di Garung itu Bu, namanya Bu Siti Khairiyah. Barangkali beliau ada di sini. Beliau menikah, dikaruniai 2 putra, suaminya meninggal. Menikah lagi dengan Pak Sungai di Alfa, kepala sekolah SMP Muhammadiyah, punya 1 putra, meninggal. Putranya jadi siapa Bu? Yang satu jadi Ustadz Ade yang kemarin ngisi di IT, satunya lagi jadi Ustadz Irfan. Jadi Allah kalau nguji seseorang dengan ujian, pasti Allah kasih gantinya Bu. Allah tidak akan membuat orang terus menangis, dan Allah tidak akan membuat kita tertawa terus Bu. Ayam teman orang diuji Bu, semuanya pasti diuji. Maka contoh, saya telah bertanya beliau, Ibu mau, Bude mau Pak De Mundir masih hidup tapi anaknya nggak nurut, kan nggak bisa pilihan itu Bu. Kalau Ibu milih yang opsi ketiga kan, ya masih hidup anaknya juga, tapi tidak mungkin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Tapi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang harus kita waspadai, kita ini diuji atau diazab. Lihat kata-kata Imam Kiai Haji Zainuddin Amjad, sujud nggak pernah, diajak ibadah susah, sholat nggak ngerti, pas lagi kena musibah bilangnya Masya Allah. Kan orang curhat ke tempat Mbak, Assalamualaikum Mbak Eva, saya lagi diuji kenapa? Mau begini. Ibu sholat nggak? Enggak. Suami ibu sholat nggak? Enggak. Ibu cari uangnya dengan apa? Dengan cara yang nggak baik. Ini namanya bukan diuji Bu, tapi terbilang dia apa Bu? Jadi sesuatu yang menimpa kita itu bisa hukuman, bisa adab, bisa ujian. Maka kita ketika sesuatu menimpa kita, itu tamparan, itu ujian, atau itu azab. Ini Bu, sujud nggak pernah, diajak ibadah susah, sholat nggak ngerti, pas lagi kena musibah bilangnya lagi diuji. Kata Zainuddin Amjad, sekolah kagak ngikut ulangan, siapa yang ngajar Bu? Maka kita ini suka kepedean, ya Allah sedang di apa Bu? Ya Allah Mbak Eva, saya lagi diuji atau di apa Bu? Yang kita minta, kita bukan sedang diazab, tapi kita di Allahu Akbar. Hati-hati Ibu, jangan berputus asa jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Saya sudah sampaikan ini di kajian kemarin. Ibu, ini Bu, lagi Bu. 1, kalau cobaan itu peluit peringatan, itu sedang mengingatkan kita orang yang lupa. Mungkin Mbak Eva kemarin lupa Bu, lupa. Di mana-mana ngisi apa dan seterusnya, Masya Allah, ditampar sama Allah Bu, pak, supaya tidak terlalu sombong, supaya nggak lupa sama Allah. Kalau itu berupa ujian, maka itu akan menambahkan pahala bagi kehidupan kita. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, intinya harus kita sepakati bahwa setiap kita punya ujian, dan ujian itu semoga menjadi penggugur dosa untuk kita semuanya. Ini Bu, satu lagi Bu, lakukan bagian kita. Ibu kalau punya ujian pengen menyelesaikan, iya, makanya ada ayat fa idza faraghta fansab wa ila. Kalau kita sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan ujian kita semaksimal mungkin, selanjutnya pasrahkan kepada Allah. Maka kata-katanya apa? Lakukan bagian semampu kita, selanjutnya biarkan Allah yang menyelesaikan urusan kita. Kan kemarin doanya di Jumat pagi sudah saya sampaikan. Bagaimana Ibu doanya Bu? Jangan biarkan kita menyelesaikan masalah sendiri, tapi minta sama Allah supaya Allah membantu menyelesaikan setiap urusan kita. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ini penyemangat untuk kita. Ibu, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, letih. Ibu habis ngaji suka kepayahan, Ibu habis ngaji suka lelah, badannya capek, Masya Allah. Lagi kemudian kekhawatiran, sedih, kok dia begini ya sama aku, galau Bu.
galau istilah anak sekarang. Ketika kita merasa galau, gundah gulana, kita beristighfar, berbahagialah. Karena itu semuanya adalah Allah sedang menghapuskan dosa kita. Ada satu kata-kata lagi, tapi ini agak kepedean, Bu. Kalau ada orang lain membicarakan keburukan kita, berbahagialah. Keburukan kita aja jadi perhatian dia. Apalagi, nah ini kepedean namanya, Bu. Jadi kalau ada orang membicarakan keburukan kita, berbahagialah. Karena keburukan kita saja diperhatikan. Apalagi, nah ini contoh orang yang kepedean tuh kayak gitu. Tapi itu menjadi motivasi untuk kita, Bu. Dan biasanya orang lebih demen memperhatikan yang buruk-buruk ketimbang yang baik-baik. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah, galau menghapus dosa, kena duri menghapus. Kalau kita kena ilmunya, ibu kena silat, ibu tidak, pertama ibu mengucapkan innalillah, kemudian ibu akan mengucapkan hamdalah. Kenapa? Insya Allah kena silatku ini menghapuskan indahnya orang Islam, ibu. Tapi kalau kita belum tahu ilmunya, begitu kena silat cuman bilang innalillah, ibu, ya Allah nyongka kenang silat ya, nggak terucap dari bibir kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal silat itu, subhanallah, ibu kalau naik motor helmnya dibuka suka kelilipan. Itulah untungnya orang ngaji. Orang yang kelilipan pertama akan bilang innalillah, yang kedua akan bilang alhamdulillah. Semoga kelilipan ini menghapuskan dosaku. Subhanallah, indahnya ibu, masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah penyemangat untuk kita, dan ini kata kunci untuk kita. Ibu, aku mempunyai banyak masalah dalam hidupku, namun bibirku tidak mengetahuinya. Ibu, kata-kata ini sungguh dalam buat Mbak Eva, ibu. Aku punya masalah dalam hidupku, tapi aku biarkan bibirku tidak tahu apa masalah di dalam hatiku, sehingga meskipun sebanyak apapun masalah yang menimpa kita, kita tetap bisa tersenyum. Mari ibu izinkan berikan senyum terbaik kepada samping ibu seperti biasanya, berhadapan-hadapan. Masya Allah. Ibu punya musibah? Punya. Ibu punya masalah? Punya. Ibu punya ujian? Biarkan ujian itu kita rasakan. Tapi bibir kita nggak perlu tahu. Jadi kalau kita ketemu orang, kita masih tetap bisa tersenyum karena bibir kita nggak pernah tahu apa yang kita rasakan. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, selamat menjemput kasih sayang Allah dengan memperbanyak istighfar. Selamat menjemput kasih sayang Allah dengan setelah berbuat keburukan diikuti dengan, dan mulailah sekarang kelilipan pertama innalillah, yang kedua alhamdulillah. Kekreol waktu pertama innalillah, selanjutnya alhamdulillah. Terlambat ustazahnya bilang innalillah, setelah itu bilang alhamdulillah. Penurati salah-salahnya, karena itu sedang menguji kesabaranku. Begitu ya Bu? Subhanallah, ini namanya mencari pembenaran ya Bu. Ini namanya mencari pembenaran. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah Sabtu depan jam 1 sudah sampai sini Bu. Tadi tidak, insya Allah bantu Mbak Eva untuk menempati janji. Insya Allah Sabtu depan jam 1 sudah sampai sini. Ibu sekalian, sungai yang pertama, sungai yang kedua, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Sungai yang ketiga, dapat musibah, bilang apa? Innalillah. Selanjutnya bilang alhamdulillah. Ingat ketika kita bicara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika dapat nikmat itu 3: bertasbih, bertahmid, beristighfar. Itu surat Idzajah yang kita pernah kaji di kajian tafsir. Jadi kalau ibu dapat uang, pertama bilang apa Bu? Subhanallah dulu. Fasabbih bihamdi rabbika, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Paling ukur mampir tok lepari entek. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wis weruh, alhamdulillah ikan weruh, astagfirullahaladzim, sejelas maning dijaluk anak yang bayar semesteran. Ingat, setiap mendapatkan kenikmatan, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Ibu, maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 nasihat yang disampaikan siapa ibu? Siapa Bu? Siapa Bu? Siapa tadi ulamanya namanya Bu? Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah. Ingat Bu, anta ma'aman ahbabta. Kalau kita hafal nama sahabat, kita namanya cinta sama mereka dan kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau ibu hafal nama artis, itu artinya ibu cinta artis dan ibu akan dibangkitkan bersama. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang pertama tadi 3 apa Bu? 1, yang akan mencelakakan kita adalah kikir. 2, hawa nafsu yang dituruti. 3, ujub terhadap diri sendiri. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian kita setiap saat memperbaiki akhlak kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang selalu ingin menjemput ampunan Allah. Sekali lagi mohon maaf, Mbak Eva takut karena telat hari ini, besok di akhirat Mbak Ibu ngejar-ngejar Mbak Eva. Mbak Eva Kheri, saya akan dikejar-kejar orang sekian, maka pahala saya habis untuk nyarutang. Ibu-ibu semua mohon diikhlaskan ya Bu. Yakin mohon diikhlaskan Ibu. Insya Allah Sabtu depan, insya Allah saya janji jam 1, insya Allah kita bisa mulai langsung. Jangan begini, karena Mbak Eva telat hari ini lah, ngisuk ogah teka jam 1. Paling Mbak Eva tekane telat. Jangan ya Bu. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat uang? Subhanallah. Lihat laki-laki ganteng. Jangan bilang subhanallah alam deh Bu. Inna. Enggak, kalau perempuan tuh insya Allah enggak. Yang paling ganteng itu siapa? Suami. Tapi kalau bapak-bapak, nanti ibu ajarin Pak, kalau dapat nikmat baca subhanallah alhamdulillah astagfirullah. Tapi kalau lihat cewek cantik bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.